Ada kasus seorang NPD atau yang diduga kemungkinan NPD, dalam hal ini suaminya, itu membawa lari balita dari seorang ibu. Artinya itu balitanya juga, karena dia kan adalah bapak dari balita tersebut. Oke, kita bahas ini ya. Dan teman-teman jangan di skip, ikuti kilas balik dari dokter sampai akhir cerita. Kenapa seorang NPD bisa membawa lari anaknya? Karena itu bukan anak Anda saja, tapi itu juga anak NPD. Dan pertama kita harus pastikan ini NPD atau tidak. Nah, untuk mendiagnosa NPD, Anda bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Anda bisa pergi ke psikolog untuk memastikan bahwa suami Anda adalah NPD. Nah, kalau benar dia NPD, kenapa dia bisa melakukan hal demikian? Karena kan NPD katanya tidak punya empati, baik kepada pasangan hidupnya maupun kepada anaknya dia. Tapi kenapa dia membawa lari seolah-olah si NPD sayang banget kepada anaknya? Nah, teman-teman, begini, kita kembali ke sifat dasar NPD. NPD itu ketika mencintai Anda di awal-awal cerita, ya, dia melakukan yang namanya fase love bombing. Dia memberikan cinta yang hebat sebenarnya supaya Anda terbuai dengan perkataan dia, perbuatan dia, sehingga Anda menilai dia sangat positif, sehingga Anda jatuh cinta. Kemudian ketika Anda sudah menikah dengan dia, biasanya mulai watak aslinya NPD itu kelihatan. Dia mulai menguji apakah Anda yang menjadi istrinya itu berada di bawah genggamannya dia. Dia mulai melakukan yang namanya manipulatif. Nah, seseorang korban yang dilakukan manipulatif oleh NPD tidak selamanya itu mau mengambil sikap sebagai seorang penurut. Artinya condong mengalah, tidak selalu. Ada korbannya yang justru melawan dengan sikap yang keras, bahkan lebih keras daripada si NPD sendiri. Makanya si NPD mulai membaca bahwa Anda tidak di bawah kekuasaan dia. Tetapi NPD tetap ingin menguasai diri Anda. Itulah sifat si NPD. Dia tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga, mungkin bukan berupa uang, mungkin bukan berupa kedudukan atau harta, tetapi NPD tahu bahwa Anda mencintai anak Anda. Sehingga anak Anda yang masih balita itu diambil dia. Supaya apa? Supaya Anda masih di bawah kekuasaan dia. Itulah yang terjadi. Nah, kemudian ketika anak Anda dibawa oleh si NPD dan NPD mungkin memiliki calon korban berikutnya atau selingkuhannya, dan dia mungkin menikah dengan selingkuhannya atau tidak, pada dasarnya ketika dia membawa balita Anda, berarti dia masih mengharapkan kembali kepada Anda. Suatu hari, entah kapan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, maka dia akan menghubungi Anda, mungkin ingin balik ke Anda, tetapi dia tidak akan mengakui bahwa dia ingin balik. Tetapi biasanya dia akan mengingatkan Anda tentang baiknya, ya, tentang baik kalian berdua. Karena apa? Karena ketika dia menonjolkan kebaikan dia, misalnya mau menerima telepon Anda atau Anda bisa berhubungan dengan baik kalian, itu tentu akan memberikan nilai positif kepada si NPD. Kemudian NPD mulai menawarkan diri agar kalian rujuk kembali, ya, tetapi dengan iming-iming balitanya. Jadi balita bisa kembali kepada diri Anda kalau Anda mau menerima kembali si NPD. Nah, biasanya itu terjadi ketika NPD belum terlalu yakin dengan calon korban yang selanjutnya, apakah dia lebih baik dengan Anda atau tidak. Nah, keraguannya inilah yang membuat dia masih menguasai balita Anda. Artinya
dia menggunakan balita Anda untuk kembali kepada diri Anda ketika dia benar-benar meyakini bahwa Anda masih lebih bagus daripada calon berikutnya. Oke teman-teman, jadi Anda tenang aja karena pasti balita Anda dalam keadaan baik ya, karena dia hanya menggunakan balita Anda untuk kembali kepada Anda. Nah teman-teman, kalau Anda harus memastikan diri Anda NPD, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya yang bisa mendiagnosa seorang NPD. Oke teman-teman, tetap semangat ya.